Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Isani dengan NIM 2203311134 dari kelas reguler A 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel penemuan saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Indeks Skatmat pada mata pelajaran IPA di kelas 4 NIM 10 Bandar Lampung. Untuk selanjutnya, adapun latar belakang yang saya kemukakan adalah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah masalah lemahnya pelaksanaan proses pembelajaran yang diterapkan para guru di sekolah. Oleh karena itu, peranan strategi mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif sangatlah penting. Menurut Bu Salma Prawiradilaga, strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancang dalam menentukan teknik penyampaian pesan, penentuan strategi, media, alur isi pelajaran, serta interaksi antara pengajar dan peserta didik. Jadi, dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kemampuan guru dalam memilih strategi pembelajaran yang baik merupakan syarat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi, karena hal ini dapat mempengaruhi proses pengajaran dan hasil belajar siswa. Untuk menyampaikan pelajaran dengan baik dan agar siswa lebih mudah memahami pelajaran, maka guru dituntut terampil dalam memilih dan menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dalam hal ini, guru harus memiliki wawasan yang luas mengenai berbagai kebaikan dan kelemahan yang strategik. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 kurang meningkatkan kreativitas siswa. Guru masih banyak menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu model pembelajaran yang dominan menerapkan metode ceramah, di mana guru lebih aktif sehingga siswa menjadi pasif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas, dan suasana pembelajaran terkesan kaku yang mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan secara optimal, sehingga siswa kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metodik yang pertama sebagai alat motivasi ekstrinsik, yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran, yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai strategi indeks SmartMath itu apa. Jadi, strategi indeks SmartMath adalah strategi atau cara yang menyenangkan lagi aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran. Peserta didik membolehkan untuk berpasangan dan memainkan kuis kepada kawan sekelas. Kita indeks SmartMath ini berhubungan dengan cara-cara untuk mengingat kembali pelajaran yang telah mereka pelajari dan menguji pengetahuan serta kemampuan mereka saat ini dengan teknik mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal, sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Jadi, dari hasil observasi prasurvei peneliti terhadap peserta didik di NIM 10, para peserta didik dalam presentasinya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di di kelas 4 NIM 10 Bandar Lampung. Nah, inilah dia tabel 1 hasil dari belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 4. Banyak dari 16 siswa hanya 9 orang yang tidak tuntas dari mata pelajaran IPA. 9 orang yang tidak lulus. Jadi berdasarkan tabel di atas, ternyata dari 24 orang siswa diketahui hasil belajar IPA yang belum tuntas mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan yakni 65.
sebanyak 15 orang dengan presentasi 62,5%. Dengan demikian, hanya 9 siswa yang mencapai nilai KKM atau dengan presentase 37,5%. Maka berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa belum dapat nilai belajar siswa masih dikatakan rendah. Maka melihat hasil belajar siswa masih rendah berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada prasurvei yang dilakukan di lokasi penelitian, penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian tindakan luas atau PTK. Selanjutnya itu ya identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada 4. Yang pertama itu strategi yang digunakan oleh guru di Min10 Bandar Lampung kurang bervariasi. Yang kedua itu peserta didik belum terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu media pembelajaran IPA masih terbatas. Dan yang terakhir itu kondisi kelas yang panas dan pengap sehingga peserta didik masih kurang nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Ada pembatasan masalah yang yaitu dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan guru masih menggunakan strategi klasik seperti ceramah yang kurang diminati oleh siswa dalam penerimaan terhadap materi pelajaran sehingga berdampak rendahnya hasil belajar peserta didik. Adapun rumusan masalah yang ada yaitu apakah penerapan strategi indeks SmartMath dapat meningkatkan hasil belajar IPA di Min10 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung. Dan tujuan penelitiannya itu ialah untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran indeks SmartMath dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada materi pelajaran IPA di Min10 Kecamatan Bandar Lampung. Adapun kegunaan penelitian ini ialah yang pertama itu ada manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi dan sumbangan ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada manfaat secara praktis, terbagi atas 3, terbagi atas 4. Yang pertama itu bagi lembaga, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi siswa, dan yang keempat bagi peneliti. Untuk bab 2 landasan teori, kajian teori yaitu strategi indeks SmartMath atau pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua itu ada pembelajaran indeks SmartMath. Indeks SmartMath ini adalah strategi yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulangi materi yang telah diberikan sebelumnya. Strategi indeks SmartMath ini adalah suatu strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar serta menumbuhkan daya kreativitas. Berdasarkan pendapat di atas, strategi pembelajaran indeks SmartMath merupakan strategi pembelajaran yang untuk siswa untuk bekerja sama dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran indeks SmartMath. Yang pertama itu ada kelebihan strategi pembelajaran indeks SmartMath. Yang pertama itu menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu ada materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. Yang selanjutnya itu ada mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Selanjutnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar. Dan yang terakhir untuk kelebihannya yaitu penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain. Selanjutnya untuk kelemahan strategi pembelajaran indeks SmartMath itu ada 5. Yang pertama membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan tugas dan prestasi. Yang kedua itu ada guru harus meluangkan waktu yang lebih lama untuk membuat persiapan. Dan yang ketiga itu ada guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang memadai dalam hal pengelolaan kelas. Untuk yang keempat itu menuntut siswa tertentu dari siswa atau ketergantungan untuk bekerja sama dengan dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir untuk kelemahan strategi indeks SmartMath itu ada suasana kelas menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran strategi
pembelajaran indeks SmartMath. Ada 7. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran IPA adalah memahami konsep-konsep IPA yang benar sesuai dengan ilmiah dan bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga adalah pemahaman konsep-konsep IPA tidak disertai dengan pengaruh langsung dengan kehidupan nyata. Maka siswa akan berusaha menentukan sendiri konsep IPA dengan apa yang terjadi yang mereka jumpai pada kehidupan nyata. Nah, selanjutnya itu ada hasil belajar. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Teori belajar menurut J. Brunner yaitu belajar tidak untuk mengubah tingkah laku orang, tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. Jadi belajar adalah suatu kegiatan yang merubah tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan belajar perlu ada interaksi dengan lingkungan tersebut, sehingga fungsi kecerdasan semakin berkembang. Sedangkan menurut A.J. Romizowski, hasil belajar merupakan keluaran atau output dari suatu sistem pemrosesan masukan atau input. Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi, sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja atau performance. Jadi hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di kelas 4-10 Bandar Lampung, menggunakan metode pembelajaran konvensional, sedangkan prestasi belajar IPA juga rendah. Strategi pembelajaran indeks SmartMath diharapkan dapat memecahkan masalah ini, sehingga proses pembelajaran di kelas tidak lagi monoton. Berikut adalah skema kerangka berpikir. Yang pertama itu ada kondisi awal, di mana pembelajaran terpusat pada guru dan belum menggunakan strategi. Dari pembelajaran terpusat ini, maka didapat masih kurangnya variasi dalam hasil belajar IPA dan masih rendah. Selanjutnya ada tindakan. Tindakan itu berupa langkah-langkah. Yang pertama menjelaskan materi, kedua membuat potongan teks menjadi 2 bagian, yang ketiga memperhatikan siswa untuk mencari kartu, dan yang terakhir setiap pasangan bergantian membacakan kartunya. Jadi mana hasil tindakan itu dapat menghasilkan peningkatan hasil belajar IPA pada sesebuah tempat. Yang C itu ada hasil penelitian yang relevan. Relevansinya antara lain yaitu penelitian yang dilakukan Lindawati tahun 2014 yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan pembelajaran indeks SmartMath pada mata pelajaran IPA di MIN panjang, menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan strategi dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa dan meningkatkan keaktifan belajar siswa. Yang kedua itu ada pembelajaran dengan strategi indeks SmartMath dapat meningkatkan hasil belajar siswa min panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi indeks SmartMath dalam pembelajaran IPA sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam 3 siklus dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus 1 dengan persentase 36% meningkat menjadi 71,77. Nilai rata-rata kelasnya dengan persentase 77,41% pada siklus 2 dan 75,48 nilai rata-rata kelasnya dengan persentase 87,9% pada siklus 3. Berdasarkan nilai rata-rata dan ketuntasan belajar pada kegiatan pembelajaran siklus 3, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan strategi indeks SmartMath
meningkatkan hasil belajar IPA di panjang. Hipotesis tindakan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi kebenarannya. Hipotesis pada penelitian perjalanan kelas ini adalah penerapan strategi indeks SmartMath dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di -10 Bandar Lampung. Adapun metode penelitiannya yaitu di sini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan PTK. Berdasarkan jenis penelitian di atas yang dimaksud ialah menyelidiki dalam suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu penelitian. Berikut adalah tahapan dalam siklus penelitian tindakan kelas. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu terjadi refleksi. Setelah refleksi, jadi perencanaan ulang. Setelah perencanaan ulang dapat dilakukan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, dapat dilakukan pengamatan dan refleksi. Tahapan tindakan yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan tindakan, yang ketiga tahap pengamatan, dan yang keempat itu refleksi. Setting penelitian itu ada tempat penelitian yang dilakukan di -10 Bandar Lampung. Waktu penelitian itu bulan Oktober sampai November pada tahun 2016. Subjek penelitian itu 24 siswa terdiri dari 12 laki-laki dan 12 orang perempuan. Untuk teknik pengumpulan data, ada observasi. Untuk metode ini digunakan untuk melihat, mengamati, dan mencatat kondisi guru dan siswa pada saat proses pembelajaran IPA berlangsung. Yang kedua itu ada wawancara atau interview. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal dari responden yang lebih mendalam. Yang ketiga itu ada dokumentasi, di mana teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian namun melalui dokumen. Yang keempat itu ada tes, di mana dalam rangka pengumpulan dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Metode ini ditunjukkan kepada siswa untuk melihat bagaimana hasil belajar telah diterapkan strategi indeks SmartMath. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data di mana mengenai hasil belajar diambil dari kemampuan kognitif peserta didik dalam memecahkan masalah, dianalisis dengan menghitung rata-rata dan ketuntasan hasil belajar. Yang pertama itu menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata digunakan rumus X nilai rata-rata sama dengan sigma X per N. Untuk menghitung ketuntasan belajar, yaitu sigma peserta didik tuntas belajar per seluruh peserta didik kali 100%. Untuk bab yang keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Sejarah berdirinya -10 Bandar Lampung, lokasinya, bangunan. Yang kedua itu usul pembukaan dan penegerian Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya adalah letak geografis, visi dan misi dari sekolah -10, keadaan sekolah, keadaan guru dan karyawan, keadaan peserta didik, dan prestasi sekolah. Untuk hasil penelitian, yang pertama siklus 1 terdiri atas 2 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 15 November dan 17 November 2016. Siklus pertama dilaksanakan pada hari Selasa 15 November 2016.
Yang pertama ada perencanaan tindakan, mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan nilai, membuat skenario, membuat lembar kerja siswa, menyiapkan lembar pengamatan atau observasi, menyiapkan daftar nilai, dan menyiapkan kartu indeks yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Untuk pelaksanaan tindakan, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru memberi salam. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran. Yang ketiga, menginformasikan materi yang akan dibelajarkan, yaitu tentang hubungan sumber daya alam dengan jenis pekerjaan. Yang keempat itu dia menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang diharapkan. Adapun kegiatan inti yaitu siswa membaca teks hubungan sumber daya alam dengan jenis pekerjaannya. Yang kedua, siswa melakukan tugas individu. Yang ketiga itu ada siswa diingatkan untuk memprediksi jenis-jenis pekerjaan yang ada. Selanjutnya, guru membagikan kartu kepada siswa. Selanjutnya, siswa berdiskusi dan siswa maju untuk membacakan soal. Yang ketujuh, ada siswa kemudian saling menilai hasil diskusi. Yang kedelapan, ada siswa mengerjakan hal individu yang diberikan guru. Dan yang kesembilan, ada guru bersama dengan peserta didik mengoreksi hasil tes individu peserta didik. Adapun kegiatan penutup yaitu guru bersama-sama membuat kesimpulan, bertanya jawab, memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya, melakukan penilaian hasil belajar, dan guru menutup pelajaran dengan berdoa bersama-sama. Selanjutnya ada kegiatan observasi, yaitu catatan lapangan pada saat diskusi kelas berubah menjadi ramai. Selanjutnya ada refleksi. Baik, adapun pembahasan dari artikel di atas yaitu berdasarkan teori Sibelman, Index Karpmat merupakan salah satu strategi yang menyenangkan yang akan mengajak siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Indeks Karpmat adalah salah satu teknik instruksional dari belajar aktif yang termasuk dalam berbagai review strategis atau strategi pengulangan. Tipe indeks Karpmat ini berhubungan dengan cara-cara belajar agar siswa lebih mengingat materi pelajaran yang dipelajari dengan teknik mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal. Sambil belajar mengenai konsep atau topik dalam suasana menyenangkan. Pembahasan peneliti bersama guru IPA menilai penelitian dicukupkan sampai dengan siklus 2 karena telah mencapai target yang telah ditentukan peneliti, yaitu 85% dari jumlah peserta didik yang mencapai nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah tersebut, yaitu 60. Baik, sekian hasil presentasi mengenai artikel yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.